Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Roma Angelina, NIM 2521038, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 5A, akan mempresentasikan dalam bentuk video tutorial, yaitu tentang sistem yang sudah saya buat dalam artikel yang berjudul Sistem Pendapatan Terintegrasi Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kota Bukit Tinggi menggunakan teknologi informasi. Nah, kemarin sebelumnya sudah dibuat sebuah artikel tentang judul tersebut yang tujuan dari artikel ini yaitu membahas pengembangan sistem pendapatan terintegrasi antara layanan ojek online dan ojek konvensional di Kota Bukit Tinggi menggunakan teknologi informasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengatasi ketidakadilan tarif dan kesenjangan sosial. Karena ada banyak yang tengah mengalami adanya ketidakadilan tarif antara ojek konvensional dan ojek online. Maka dari itu dibentuklah ataupun dibuatlah penelitian dengan judul sistem pendapatan ini. Nah, ini kita buat melalui model penelitian dan pengembangan R&D atau disebut dengan System Development Life Cycle SDLC dengan metode waterfall. Yang nantinya penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang akan membantu pengemudi menghitung pendapatannya itu secara efisien dan juga efektif. Nah, langsung saja tutorial bagaimana kita mengimplementasikannya dengan teknologi informasi. Langsung saja kita memulai tutorial tentang sistem pendapatan tadi yang sudah saya buat melalui aplikasi Visual Studio Code dengan memakai framework Container 4. Nah, di sini sudah saya buat beberapa database-nya juga. Lalu langsung saja kita kepada link yang sudah diberikan. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan ditampilkan selamat datang di aplikasi pendapatan ojek online dan ojek konvensional. Di sini pada aplikasi ini akan tertera berapa pendapatan ojek tersebut. Nah, di sini ada menu home, profile, pendapatan Gojek, PS ojek. Nah, di sini ada home-nya ya seperti ini yang sudah ditampilkan. Profile bisa dilihat dari seperti ini. Lalu di sini ada beberapa data yang akan memasukkan data. Nah, di sini ada daftar pengguna ojek konvensional dan ojek online. Ketika Anda menggunakan ojek konvensional maupun ojek online, maka di sini akan ditambahkan ada menu tambah data. Nah, di sini ada 1, 2, 3 yang sudah menggunakan ojek online atau ojek konvensional dan akan terdaftar melalui tabel ini. Nah, ketika Anda sudah memakai ojek konvensional nih. Nah, di sini akan kita tambah data bahwa Anda telah menggunakan ojek tersebut, memakai jasa tersebut. Di sini kita menggunakan ID misalnya 005 dengan nama misalnya Farhan. Lalu ketika dia memakai ongkos ojek konvensional itu kira-kira ada 20.000. Nah, ketika dia memakai ojek online dia meraup ongkos sebesar misalnya 15.000 lah. Nah, kita simpan saja. Nah, ketika disimpan nantinya ini bakalan sudah tertera di bagian tabel bahwa dia termasuk pada daftar pengguna. Nah, di sini ada menu detail yang gunanya adalah melihat detail penggunanya, yaitu nanti bakalan tercantum kodenya yang sudah kita masukkan, nama pengguna, berapa ojeknya, ongkos ojeknya. Dan di sini juga ada menu edit, hapus, dan kembali ke daftar. Menu edit ini digunakan ketika penguploadan data dari pengguna ini salah. Nah, misalnya ketika
Nih kita buat ya, misalnya sebenarnya namanya bukan Roma nih. Sebenarnya nama dia adalah Misteri. Nah, bisa kita ubah data, klik, lalu otomatis bakalan berganti dengan Misteri. Tidak ada lagi nama Roma. Nah, itulah guna detail tersebut juga bisa menghapus data dan juga bisa kembali ke daftar. Nah, coba kita praktekkan kalau menghapus data kehapus atau tidak ya. Karena ini Misriati tadi ya, yang tadi dihapus datanya, kita hapus nih, hapus data. Oke. Akan terhapus. Nah, tidak ada lagi nama dengan Misriati, dengan nama Misriati ya. Nah, gitulah. Nah, ketika sudah adanya daftar pengguna ini, maka bisa mengaitkan kita berapa sih data, berapa sih pendapatan mereka. Nah, di sini adalah tampilan data transaksinya. Ini kita klik. Nah, di sini adalah beberapa laporan transaksi siapa saja yang menggunakan ojek online. Nah, di sini tercantum si Sri namanya, jumlah pemakaiannya 2, jumlah pemakaian untuk ojek online yang dipakainya. Lalu ini total pendapatannya. Total pendapatannya semua. Jadi ini adalah total pendapatan yang sudah diraup oleh ojek online dan ojek konvensional. Kita juga bisa menambahkan data transaksi di sini melalui tabel yang tadi. Tabel pertamanya tabel daftar pengguna. Kita bisa nambahkan di sini. Tadi kan kita menambahkan Farhan ya. Nah, di sini Farhan kita tambahkan, misalnya nomor fakturnya itu 05. Jumlah pemakaiannya ada 6. Di sini 7. Kita simpan. Nah, di sini bisa kita tengok bahwa jumlah pendapatannya ada segini. Total pendapatannya adalah segini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk pengaplikasian aplikasi pendapatan ojek konvensional dan ojek online dari saya sendiri. Cukup sekian video tutorial saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita memulai tutorial tentang sistem pendapatan tadi yang sudah saya buat melalui aplikasi Visual Studio Code dengan memakai framework Container 4. Nah, di sini sudah saya buat beberapa database-nya juga. Lalu langsung saja kita kepada link yang sudah diberikan. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan ditampilkan selamat datang di aplikasi pendapatan ojek online dan ojek konvensional. Di sini pada aplikasi ini akan tertera berapa pendapatan ojek tersebut. Nah, di sini ada menu home, profile, pendapatan Gojek, PS ojek. Nah, di sini ada home-nya ya seperti ini yang sudah ditampilkan. Profile bisa dilihat dari seperti ini. Lalu di sini ada beberapa data yang akan memasukkan data. Nah, di sini ada daftar pengguna ojek konvensional dan ojek online. Ketika Anda menggunakan ojek konvensional maupun ojek online, maka di sini akan ditambahkan ada menu tambah data. Nah, di sini ada 1, 2, 3 yang sudah menggunakan ojek online atau ojek konvensional dan akan terdaftar melalui tabel ini. Nah, ketika Anda sudah memakai ojek konvensional nih. Nah, di sini akan kita tambah data bahwa Anda telah menggunakan ojek tersebut, memakai jasa tersebut. Di sini kita menggunakan ID
misalnya 005 dengan nama misalnya Farhan. Lalu ketika dia memakai ongkos ojek konvensional itu kira-kira ada 20.000. Nah, ketika dia memakai ojek online, dia meraup ongkos sebesar misalnya 15.000 lah. Nah, kita simpan saja. Nah, ketika disimpan nantinya ini bakalan sudah tertera di bagian tabel bahwa dia termasuk pada daftar pengguna. Nah, di sini ada menu detail yang gunanya adalah melihat detail penggunanya, yaitu nanti bakalan tercantum kodenya yang sudah kita masukkan, nama pengguna, berapa ojeknya, ongkos ojeknya. Dan di sini juga ada menu edit, hapus, dan kembali ke daftar. Menu edit ini digunakan ketika penguploadan data dari pengguna ini salah. Nah, misalnya ketika nih kita buat ya, misalnya sebenarnya namanya bukan Roma nih. Sebenarnya nama dia adalah Misteri. Nah, bisa kita ubah data, klik, lalu otomatis bakalan berganti dengan Misteri. Tidak ada lagi nama Roma. Nah, itulah guna detail tersebut. Juga bisa menghapus data dan juga bisa kembali ke daftar. Nah, coba kita praktekkan kalau menghapus data kehapus atau tidak ya. Karena ini Mistriati tadi ya, yang tadi dihapus datanya, kita hapus nih, hapus data. Oke. Akan terhapus. Nah, tidak ada lagi nama dengan Mistriati dengan nama Mistriati ya. Nah, gitulah. Nah, ketika sudah adanya daftar pengguna ini, maka bisa mengaitkan kita berapa sih pendapatan mereka. Nah, di sini adalah tampilan data transaksinya. Ini kita klik. Nah, di sini adalah beberapa laporan transaksi siapa saja yang menggunakan ojek online. Nah, di sini tercantum si Sri namanya, jumlah pemakaiannya 2, jumlah pemakaian untuk ojek online yang dipakainya. Lalu ini total pendapatannya. Total pendapatannya semua. Jadi ini adalah total pendapatan yang sudah diraup oleh ojek online dan ojek konvensional. Kita juga bisa menambahkan data transaksi di sini melalui tabel yang tadi. Tabel daftar pengguna. Kita bisa nambahkan di sini. Tadi kan kita menambahkan Farhan ya. Nah, di sini Farhan kita tambahkan, misalnya nomor fakturnya itu 05. Jumlah pemakaiannya ada 6. Di sini 7. Kita simpan. Nah, di sini bisa kita tengok bahwa jumlah pendapatannya ada segini. Total pendapatannya adalah segini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk pengaplikasian aplikasi pendapatan ojek konvensional dan ojek online dari saya sendiri. Cukup sekian video tutorial saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.